Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Ibu Eni Solihah. Kali ini kita akan belajar tentang penataan produk kelas 12 bisnis daring dan pemasaran. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kompetensi pramuniaga pacu. Untuk memasuki materi, mari kita langsung ke video. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi Ibu Eni Solihah dalam pelajaran penataan produk kelas 12 bisnis daring dan pemasaran. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi kompetensi pramuniaga Part 2. Untuk pertama kalinya kita akan membahas tentang mengelola kompetensi diri. Pertama kali kita akan membahas pengertian dari kompetensi diri. Berdasarkan surat keputusan Mendiknas nomor 045-U-2002, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi merupakan suatu kombinasi antara keterampilan atau skill, sikap atau attitude, dan pengetahuan atau knowledge yang tercermin dalam perilaku kerja atau job behavior yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi. Yang kedua, kepribadian atau personality. Personality sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Kemudian, materi yang ketiga dalam pengelolaan kompetensi diri adalah grooming atau presentasi diri. Grooming adalah penampilan seseorang dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dari kebersihan tubuh dan kerapihan pribadi yang selalu terjaga, cara berpakaian, sampai dengan tutur kata dan sopan santun. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penampilan pramuniaga adalah postur tubuh, ekspresi wajah, cara berbusana dan berhias, kemudian personal appearance, misalnya dilihat dari rambut, wajah, badan, tangan, dan kaki. Oke, berikutnya kita masuk ke materi penampilan rapi pada diri seorang pramuniaga. Penampilan rapi menunjukkan profesionalitas dalam diri pramuniaga. Untuk pramuniaga laki-laki, yang harus diperhatikan adalah rambut harus dipotong dengan rapi, kuku tidak panjang, tidak merokok saat melayani pelanggan, badan tampak rapi dan tidak dekil. Kemudian selalu memakai baju seragam, rapi dan bersih. Kemudian untuk pramuniaga wanita, rambut harus selalu rapi, misalnya dengan diikat, disanggul, atau bisa juga menggunakan jilbab. Kemudian make up dan parfum yang sederhana dan wajar, tetapi walaupun demikian setiap perusahaan menetapkan standar make up dan parfum masing-masing perusahaan. Kemudian baju seragam rapi, bersih, jika pakai kerudung maka warna disesuaikan dengan seragam. Sepatu kerja untuk pramuniaga wanita biasanya disesuaikan dengan aktivitas pekerjaan. Oke, kita memasuki materi berikutnya. Yang pertama yang kita bahas adalah pramuniaga profesional. Pramuniaga profesional adalah pramuniaga yang digaji untuk melaksanakan tugas sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dibebankan kepadanya. Adapun kriterianya adalah berketerampilan, berpengalaman, bertanggung jawab, dan berkesejawatan. Kemudian, kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang pramuniaga adalah fleksibilitas, motivasi mencari informasi dan kemampuan belajar, motivasi berprestasi, motivasi kerja dalam tekanan, kesediaan untuk bekerja sama, berorientasi pada kepuasan pelanggan, dan harus mempunyai product knowledge atau pengetahuan tentang produk. Oke, berikutnya. Yang kedua, tugas pramuniaga profesional. Tugas pramuniaga profesional yang pertama adalah melakukan display produk atau displaying. Misalnya untuk display, menggunakan metode FIFO untuk produk-produk yang ada expired date-nya.
memajang sesuai kelompoknya, memasang price tag secara benar, menjaga kerapihan dan kebersihan dengan benar. Kemudian, tugas yang kedua seorang pramuniaga yang profesional adalah controlling atau melakukan pengecekan atas produk. Misalnya, pengecekan terhadap produk yang kosong, rusak, atau kedaluarsa. Kemudian, pengecekan dan penggantian price tag yang berubah harganya. Atau, mengecek atau mengkontrol keluar masuknya produk untuk menghindari kehilangan produk. Kemudian tugas pramuniaga yang ketiga adalah promoting atau melakukan promosi. Promosi ini dilakukan terhadap produk-produk yang sedang promosi. Kemudian tugas yang keempat seorang pramuniaga adalah melakukan pelayanan terbaik kepada pelanggan atau servicing. Jadi secara ringkas bisa dikatakan bahwa tugas pramuniaga yang profesional itu ada 4, yaitu displaying, controlling, promoting, dan servicing. Displaying adalah melakukan display, controlling adalah melakukan kontrol terhadap produk, kemudian yang ketiga promoting adalah melakukan promosi produk-produk yang sedang promosi, dan yang keempat adalah servicing atau melakukan pelayanan pelanggan. Oke, kita masuki materi berikutnya tentang tanggung jawab pramuniaga. Tanggung jawab pramuniaga yaitu mencapai produktivitas kerja dan target penjualan. Kemudian, bertanggung jawab juga mengupayakan pencegahan kebakaran, memberi informasi yang benar kepada pelanggan, menjaga kebersihan area dan produk, dan mencegah kehilangan produk. Kemudian wewenang pramuniaga itu adalah mengusulkan pembaruan sistem kerja, memajang produk, meminta nasihat, petunjuk dari atasan, meminta fasilitas guna kelancaran tugas, dan tanggung jawabnya. Oke, kita memasuki materi tentang fungsi pramuniaga dan juga larangan bagi pramuniaga. Fungsi pramuniaga, fungsi umum, adalah membantu koordinator dengan supervisor mengelola produk di counter. Dan fungsi khususnya adalah membentuk kepercayaan pelanggan, melayani pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan, dan menanggapi keluhan pelanggan, kemudian menginformasikan kualitas dan cara merawat produk kepada pelanggan. Kemudian, larangan apa saja bagi seorang pramuniaga? Larangan bagi pramuniaga misalnya, pramuniaga tidak boleh menilai dan menghakimi pelanggan. Kemudian berdebat, tidak boleh bersikap acuh tak acuh, tidak boleh bergerombol, atau membiarkan pelanggan menunggu lama. Kemudian dilarang juga meletakkan tangan di saku atau di belakang punggung saat melayani. Dilarang juga berbohong, meninggalkan counter tanpa izin, dilarang makan, minum, menerima telepon saat pelayanan, melakukan transaksi tidak di kasa, bersandar, berjongkok, berdopang dagu, atau menguap saat melayani customer. Karena customer kita adalah raja. Oke, kita memasuki materi yang keenam, yaitu kegiatan pramuniaga. Kegiatan pramuniaga ini dibagi menjadi 3 waktu. Yang pertama, kegiatan sebelum toko buka. Kegiatan pramuniaga sebelum toko buka yang pertama adalah membersihkan area penjualan, merapikan, menyusun, memajang produk, memeriksa kebersihan fixture, memeriksa kelengkapan label harga, stok produk, memperhatikan program promosi, mengikuti meeting pengarahan, dan mengenakan seragam yang telah ditentukan. Yang kedua, kegiatan seorang pramuniaga adalah kegiatan selama toko beroperasi. Misalnya, menyambut pelanggan dengan senyum dan ramah, menjaga dan merapikan produk, mengisi produk yang telah terjual, mengambil alih tugas kolega yang sedang cuti, mengucapkan terima kasih kepada pembeli, menjaga keamanan produk dan kebersihan area penjualan. Kemudian, kegiatan yang ketiga adalah kegiatan menjelang tutup toko atau sesudah tutup toko. Misalkan, mengucapkan sapaan selamat siang atau malam, atau mengucapkan terima kasih sudah berbelanja, dan memastikan area penjualan tetap bersih dan aman dari kebakaran, melakukan stock opening, mengikuti pengarahan dari atasan sebelum pulang. Oke, untuk kompetensi
Pramuniaga berikutnya adalah pelayanan prima. Dalam pelayanan prima ini, ada 4 pekerjaan yang harus dipenuhi oleh seorang pramuniaga. Yang pertama adalah perhatian penuh atau attention. Attention adalah kepedulian penuh akan kebutuhan dan keinginan pelanggan, seperti mendengarkan dan memahami kebutuhan, mengamati dan menghargai perilaku pelanggan, dan mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan. Yang kedua dalam pelayanan prima adalah cara bersikap atau attitude. Yang diharapkan adalah baik, ramah, mudah tersenyum, penuh simpati, berbahasa santun, terampil berkomunikasi, mempunyai pengetahuan produk yang lengkap, kontak mata jika sedang berbicara, mampu melayani dan mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap perusahaan. Kemudian pelayanan prima yang ketiga adalah konsep tindakan atau action. Action adalah tindakan nyata yang harus dilakukan dalam pemberian layanan kepada konsumen. Yang keempat adalah pelayanan terbaik atau best service. Dalam best service ini, seorang pramuniaga harus mampu mendengarkan keinginan pelanggan, mengakomodasi kebutuhan pelanggan, membangun kepercayaan, menghidupkan nilai-nilai perusahaan. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa mencatat yang dianggap penting. Kerjakan selalu tugas yang diberikan sesuai waktu yang ditentukan. Semoga Allah menjadikan ilmu kita bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Sampai ketemu lagi pada pelajaran yang akan datang.